Halo, apa kabar Anda semua? Ini kembali berjumpa dengan saya, Hetzman Arif, dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung nih saya dengar nih akhir tahun, bahkan mungkin awal tahun ya saya kira, tepatnya polisi ini bakal tambah sibuk nih ya, karena akan banyak laporan masuk, bukan hanya persoalan pelanggaran UU ITE, tapi juga ada persoalan investasi bodong. Begitu, Bung Rocky ya? Oh iya, itu ada investasi bodong yang akan diprotes oleh emak-emak. Namanya investasi politik. Oh, ini kaitannya dengan politik. Iya, iya. Iya. Iya, saya baca di sosial media itu akan ada webinar untuk mempersoalkan Prabowo Sandi yang ikut di kabinet. Padahal mereka telah dapat investasi dari emak-emak. Ini sebetulnya fenomena menarik karena baru sekarang kita percaya bahwa Indonesia punya kecamba untuk menghasilkan politik yang bermutu. Yaitu orang menuntut konsistensi dari para penjanji investasi itu soalnya tuh soal fenomena emak-emak ini kan sebenarnya juga sangat menarik kalau kita lihat kasusnya voluntary mereka, bagaimana militansi mereka dan sebagainya, dan kemudian kita tidak heran kalau perempuan dikecewakan gitu. Dampaknya itu dalam banget itu, Bung Rocky, baper itu. Saya anggap bahwa politik emak-emak dulu itu datang dengan yang disebut voluntarisme at all cost gitu. Jadi betul-betul dompet mereka itu disisihkan dari dompetnya yang adalah hak anaknya mungkin untuk jajan demi politik yang baru. Karena itu semua investasi pada Prabowo Sandi, pada 02 terutama. Jadi itu bukan main-main sebetulnya. Lain kalau dana itu diperoleh dari konglomerat, diperoleh dari partai, diperoleh oleh cukong, maka mungkin nggak ada protes. Tapi karena dana itu origins datang dari persediaan terakhir dari emak-emak, itu memang menyakitkan. Karena itu pertaruhan moral sebetulnya kan. Jadi bagaimana mungkin, itu sama seperti betul tadi Herso itu kayak investor bodong menjanjikan profit lalu nyari konsumen, tiba-tiba dia bawa kabur uangnya. Ini sama persisnya. Jadi problem moralnya di situ sama tuh, merasa ditipu itu. Nah, hak itu sebetulnya yang secara simbolis ditunjukkan oleh mama untuk minta uang dikembalikan itu. Kan itu sebenarnya simbolnya aja. Dan kita nggak tahu berapa jumlahnya. Nanti orang tanya, kok jumlahnya berapa? Bukan soal jumlah, soal share terhadap demokrasi, share terhadap humanity, share terhadap justice. Nah, share itu yang akan diingat oleh sejarah bahwa Indonesia pernah punya motif yang sangat kuat untuk menghasilkan politik yang bersih. Jadi kalau presiden, pemerintah atau partai politik DPR ngoceh tentang politik bersih, ya ini yang sebetulnya harus ditagihkan ulang mereka yang berjanji itu. Jadi dengan alasan apapun, kalau saya membeli saham yang dijanjikan, itu harus ada semacam bonafiditas di dalam proses pemanfaatan uang saya. Kan itu soalnya kan. Apalagi ini mak-mak yang datang dari kalangan bawah. Saya tahu betul karena saya ikut terlibat di dalam banyak pertemuan mereka. Ada mak-mak dari Menteng, kumpulan profesional yang dalam satu minggu bisa ngumpulin ratusan juta. Mereka mungkin anggap ya udahlah, emang sial aja kita nih. Tapi ada juga dan lebih banyak lagi mak-mak yang datang mengumpulkan uang 100 ribu, 50 ribu di seluruh Indonesia. Dari Sumatera Barat apalagi itu yang menganggap bahwa ini peluang untuk menghasilkan demokrasi bersih. Dan itu akhirnya menjadi kekecewaan. Nah, kekecewaan itu bukan sekedar olok-olok kecewa, betul-betul datang dari nurani yang tergores, yang dilukai oleh janji. Itu sebetulnya semangat inti demokrasi begitu tuh. Oke, ini kalau begitu, karena ini persoalannya berkaitan dengan politik, berkaitan dengan perasaan terdalam dari seseorang, lapornya kemana ini, Bung Rocky? Ini lapornya sebetulnya mesti ada disediakan fasilitas di lembaga-lembaga tinggi negara, kendati tidak ada dalam hukum positif, tapi kita mau ada semacam pengadilan akal pikiran itu, pengadilan moral. Dan bisa dibentuk sebetulnya secara ad hoc supaya ada pelajaran pada kekuasaan tuh.
Nanti pasti kekuasaan akan bilang, ini nggak ada dalam hukum nih, mau lapor kemana. Tentu kita melapor ke akhirat, tapi itu harus ditunggu sampai akhirat. Kita bisa lapor pada KPU juga sebetulnya kan. Atau mak-mak bisa lapor ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bikin aja semacam gerakan moral untuk melaporkan itu ke siapapun itu. Termasuk ke Bapilu, termasuk ke Menteri Dalam Negeri, segala macam. Supaya ada gerakan melaporkan penyelewengan moral politik. Itu sebetulnya tuh pentingnya tuh. Tentu lapor ke pers paling bagus itu. Ya, saya sepakat memang ini tidak boleh dianggap sepele gitu ya, bahwa ini kan simbol gugatan moral dari para emak-emak terutama, dan juga terhadap establishment politik kita, kemudian terhadap sikap oportunis di kalangan politisi dan sebagainya ini. Tetapi ada dua hal yang menurut saya sangat serius. Satu, ini mengkonfirmasi, satu tadi memang soal kekecewaan mereka secara politik. Yang kedua, bahwa kalau memang selalu tujuannya digembar-gemborkan bahwa mereka bergabung itu dalam semangat rekonsiliasi, itu nggak pernah akan tercapai, Bung Rocky. Memang, karena yang namanya rekonsiliasi, itu basisnya justru ada moral. Jadi, jangan karena ada pragmatisme lalu dianggap rekonsiliasi. Supaya Indonesia maju rekonsiliasi. Enggak, Indonesia justru maju kalau ada yang mengawasi kekuasaan. Jadi nggak perlu rekonsiliasi. Kita rekonsiliasi dalam upaya memajukan Indonesia. Maka hasil rekonsiliasinya jelas. Anda di dalam, kami di luar. Maka yang di luar mengawasi yang di dalam. Apa yang akan terjadi? Indonesia mengalami rekonsiliasi karena diawasi oleh mak-mak, diawasi oleh oposisi yang pada waktu itu diharapkan oleh Prabowo Sandi. Kan justru itu yang dimaksudkan dengan rekonsiliasi. Kalau ini kan rekonsiliasi bahasa istana. Rekonsiliasi artinya gabung dengan kami lah. Lo kenapa nggak gabung dengan oposisi misalnya kan? Kan sebaliknya juga begitu kan. Mari kita rekonsiliasi. Bergabung dengan siapa? Dengan oposisi. Tetapi pikiran rekonsiliasi artinya bergabung dengan yang menang. Nah, itu buruknya pikiran. Artinya dibeli sebetulnya. Rekonsiliasi yang dibeli itu. Ya, itu saya kira tepatnya kalau menggunakan terminologi bisnis itu diakuisisi, tapi ini akuisisi politik kan gitu. Ya, kalau diakuisisi masih ada ada sahamnya ya. Iya, ada yang undertake gitu. Ini hostile. Hostile taking. Iya, itu hostile, apa namanya istilahnya tuh? Hostile taking. Paksa. Hostile, ya hostile takeover, hostile takeover. Jadi diambil alih secara paksa itu, karena pasti ada problem di dalam toko-toko itu tuh, mungkin bisnisnya terganggu atau cadangan devisanya habis atau kocek pribadinya terpaksa dipakai, ATM keluarga diambil. Tapi itu adalah problem konsekuensi dari seorang tokoh kan. Kalau mau jadi tokoh publik, memang itu konsekuensinya. Jadi jangan soal-soal semacam itu dijadikan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab moral. Kan itu buruknya tuh. Ya, oke. Ini memang yang jadi sasaran itu Prabowo Sandi. Tetapi sebenarnya pemerintah juga tidak bisa melihat ini persoalan dilokalisir jadi persoalan Prabowo Sandi. Tapi ini ada persoalan jauh lebih besar nih, yakni soal trust pada pemerintahan. Memang, jadi harusnya pemerintah, kalau pemerintahnya otaknya bersih, dia akan menolak untuk merekrut tokoh-tokoh semacam Sandi misalnya. Karena dia mesti hargai value dari demokrasi. Dia mesti bilang, oke, kita perlu keahlian Sandi misalnya, atau Prabowo sebelumnya, tapi demi moral politik, sebaiknya tidak kami rekrut. Supaya kami yang menang tidak menyakiti para pengikut Prabowo Sandi. Kan itu mesti diucapkan oleh Pak Jokowi di awal tuh. Tapi kan karena arogansi mau diperlihatkan winner takes all gitu. Jadi kita ambil semua tuh. Itu bahayanya, akibatnya tidak ada lagi semacam jarak antara kebijakan dan keangkuhan itu. Jadi sebetulnya adalah politik keangkuhan istana itu untuk juga mau ngeledek oposisi sebenarnya kan. Oposisi kalian bisa kami tundukkan kok. Jadi kekonyolan itu juga ada di istana. Istana sendiri tidak paham moral ethics dari politik. Mereka yang direkrut juga tidak paham. Yang paham adalah mak-mak. Kan itu uniknya kan. Jadi politik mak-mak itu adalah politik yang paling otentik. Karena ada kejujuran di dalam berpolitik. Gitu. Nggak ada mak-mak yang berpolitik karena seragam suaminya tuh. Ikatan ini, ikatan. Enggak. Mereka betul-betul
warga negara yang sadar bahwa Indonesia harus berubah tuh. Nah, yang nggak berubah justru tokoh-tokoh yang dielulukan mak-mak dulu itu yang nggak berubah tuh. Jadi watak aslinya muncul. Tentu kita bisa periksa kenapa watak aslinya muncul, karena diancam, karena dibujuk oleh intelijen dengan tukar tambah kasus, kan macam-macam. Tapi semua itu harus disingkirkan demi jalan lurus demokrasi, demi jalan lurus political ethics. Itu yang hilang dari kita tuh. Ini kalau dari penciuman Anda kira-kira kemana ini gerakan ini akan bergulir? Gerakan ini pasti tidak akan membesar karena orang lelah dengan isu politik. Tetapi walaupun dia nggak membesar, akan dicatat di dalam sejarah. Dan saya kira satu waktu nanti, bayangkan misalnya si tokoh, dia punya anak terus punya cucu. Mungkin 20 tahun ke depan, kongres mak-mak yang mempersoalkan investasi bodong politik ini, atau webinar yang akan diselenggarakan oleh mereka yang kecewa terhadap Prabowo Sandi misalnya, itu kan disimpan jejak digital. Lalu anak cucunya nanti baca jejak digital itu. Lalu dia nyindir pada satu sore, kakeknya ajak ngopi. Loh, kayak ini saya baca ini, kakek pernah nyebong ternyata lah. Kan itu kan justru lebih memalukan kan. Karena pengetahuan dia kemudian jadi lengkap. Dia belajar political science, dia belajar sejarah kebudayaan. Lalu dia tanya si kakeknya, nah, kakeknya mau jawab apa nanti? Dia akan kelabakan jawab itu kan. Jadi bayangkan malunya itu setelah 2 dekade, udah 3 kali berganti presiden, cucunya justru menegur kakeknya tuh. Karena cucunya pinter, sudah bisa mengulas sejarah bangsa ini dalam 2 dekade dan ambil kesimpulan bahwa kakeknya pernah berbohong pada mak-mak. Kakeknya akhirnya kelimpungan. Dia mau ceritain apa? Anaknya bilang, saya punya cerita lengkap loh, kek. Tentang problem kakek di masa lalu. Kan itu buruknya kan. Karena dicatat oleh digital medis. Oke, ini kan akhir tahun biasanya orang membuat perenungan dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita merenungi apa yang terjadi pada tahun 2020 yang akan segera meninggalkan kita, khususnya fenomena emak-emak ini, apa hikmah yang bisa kita ambil dan yang dari sisi positifnya lah gitu, Bung Rocky. Positifnya, Indonesia punya stok politik nilai, yaitu melalui politik emak-emak. Indonesia punya kemampuan untuk menghasilkan ulang demokrasi yang bersih, yaitu dengan protes emak-emak hari ini. Kan orang berpikir bahwa ya udahlah, udah selesai. Tidak, bagi emak-emak dia meninggalkan pelajaran etis bagi kita. Bahwa berpolitik itu harus dituntun dengan etika yang bersih. Kalau nggak mampu, jangan berjanji. Jadi ini sebetulnya saya ditelepon segala macam emak-emak dan saya bilang, udah ini adalah ujian. Dan ujian ini memperlihatkan ada 2 tokoh yang tidak lulus. Saya kira itu sedikit pandangan saya. Rupanya udah Anda menampung banyak curhat ya. Yeah. Tetapi Anda sendiri akan bergabung atau tidak? Saya nggak tahu. Kalau Anda pasti tidak mungkin menyawer dengan uang recehan begitu. Saya mungkin transfer gitu. Saya nggak tahu. Apakah Anda juga akan bergabung dalam gerakan menuntut kembalinya uang receh yang disawerkan kepada Prabowo Sandi ini? Ya ini Zoom pertama ini saya sudah bergabung sebetulnya dengan kesepakatan moral itu. Bahwa kita ingin agar supaya kekuasaan itu diadili dengan akal dan diadili dengan moral. Nah, mak-mak ini adalah pengadilan akal, junto pengadilan moral. Jadi inilah pengadilan akhir tahun yang akan memutuskan dan telah diputuskan bahwa ada pembohong di dalam politik Pilpres kemarin. Sama seperti investor bodong yang mengambil dana publik tapi kemudian dipakai untuk aktivitas yang tidak berhubungan dengan publik. Jadi itu sebetulnya pelajaran kita. Nah, nanti mak-mak mungkin akan pakai baju kaos. Wah, kakek ternyata pernah nyebong. Nah, itu. Oke. Baik, Mas. Oke.